Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di rekrutmen P3K tahun 2021. Saya mengatakan bahwa honorer sangat merugi karena kebijakan Pemda beraneka ke P3K 2021. Seperti apa permasalahannya? Mari kita ikuti. Ada 4 masalah utama pengangkatan P3K 2021. Kita sama-sama tahu bahwa pengangkatan P3K 2021 sudah selesai seleksinya dan sudah sedang pengangkatan sekarang. Tetapi apa yang terjadi? Inilah masalahnya. Pertama, kontrak kerja dan SPMT tidak sesuai. SPMT itu adalah surat perintah melakukan tugas. Contohnya ya, kontrak kerjanya ditandatangani bulan Februari 2022. Ini salah satu contoh ya. Tetapi SPMT-nya dikeluarkan oleh Pemda bulan Mei tahun 2022. Berarti ada interval berapa bulan dari Februari ke bulan Mei. Nah, di sini akan terjadi kerugian terhadap guru honorer P3K tersebut. Mereka tidak bisa dibayar gajinya bulan Februari, Maret, April. Nah, jadi tidak sesuai antara kontrak kerja dengan surat perintah melaksanakan tugas, tidak sesuai. Tidak diberikan gaji Februari sampai April. Nanti gajinya diberikan sejak bulan Mei tahun 2022. Apakah tidak dirugikan guru P3K? Dirugikan. Kita lanjut yang kedua. Pemberian THR tidak merata. Pemda menetapkan SPMT surat perintah melaksanakan tugas per 1 Mei. Meskipun NIP P3K dan SK sudah diberikan akhir April 2022. Nah, kalau SPMT-nya dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2022, maka THR tidak bisa diberikan kepada guru P3K tersebut. Padahal anggarannya sesuai penjelasan Kementerian Keuangan sudah tersedia termasuk THR itu. Apakah itu tidak dirugikan guru P3K? Dirugikan. Nah, sebaiknya sebenarnya pemerintah daerah ketika sudah ditandatangani kontrak, saat itulah dilakukan SPMT. Supaya gajinya mulai berjalan pada bulan Februari. Ini tidak dilakukan. Tetapi ada juga Pemda yang membayar semuanya. Membayar rapelnya, rapel gaji bulan Februari, Maret, dan gaji April sudah dibayar. Tunjangan kinerja dibayar. THR dibayar. Loh, kenapa daerah lain berbeda? Ini suatu permasalahan di daerah. Kita lanjut. Masa kontrak berbeda. Ada Pemda yang kontrak 1 tahun P3K-nya. Tetapi ada juga pemerintah daerah yang kontrak 5 tahun. Ini membuat guru ada kecemburuan. Baru guru P3K dirugikan. Kenapa? Kalau dikontrak hanya 1 tahun, dia tidak bisa berkala. Kenapa? Nanti berkala sesudah 2 tahun. Loh, nanti kalau diputuskan 1 tahun diputuskan kontraknya, bukankah guru tersebut dirugikan? Sebaiknya harus dilakukan 5 tahun. Nanti dievaluasi oleh pemerintah daerah. Kalau tidak bagus ya sudah bisa diputuskan kontraknya. Tetapi kalau 1 tahun itu sangat merugikan guru honor tersebut sebagai P3K. Kita lanjut, nomor 4. Masih banyak yang belum diangkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak tahu sekarang masih banyak P3K yang sudah lulus tahun 2021 belum diangkat-angkat sampai sekarang. BKN sudah tetapkan NIP, tapi Pemda belum keluarkan SK. Apa alasan mereka? Apa alasan Pemda? Oh, kendalanya anggaran. Anggaran katanya tidak cukup diberikan oleh pusat. Sementara pemerintah pusat mengatakan, dalam hal ini Menteri Keuangan, dananya, anggarannya untuk gaji guru P3K sudah tersedia. Dan itu jelas dipaparkan di depan Komisi 10 DPR RI di ruang sidang
DPR RI Senayan Jakarta. Jadi ini saling-saling lempar-lempar Pemda dengan pusat. Ini sangat tidak baik kepada teman-teman kita guru honorer yang ditetapkan menjadi guru P3K. Pemerintah pusat bilang telah tersedia dananya. Sudah dikirim surat edaran tentang ketersediaan dana. Tetapi pemerintah daerah masih ragu untuk mengeluarkan SK. Nah, inilah yang perlu diperbaiki tahun 2022. Kalau saya sebagai awam, sebagai orang bodoh saya ini, sebaiknya pengangkatan P3K guru tahun 2022 sebaiknya dikendalikan oleh pusat. Tidak perlu lagi Pemda. Langsung dikeluarkan pusat SK-nya. Tidak perlu lagi pemerintah daerah. Kenapa? Inilah permasalahan-permasalahannya. Apakah kita terulang-terulang setiap tahun seperti ini? Oh jangan. Karena pendidikan kita harus maju terus. Pendidikan kita harus dijamin oleh negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.